Tanaman jagung tumbuh subur di lahan food estate Kalimantan Tengah. Demikian judul berita bombastis sebuah media arus utama yang muncul minggu lalu. Kita semua tentu kaget. Loh, bukannya food estate garapan si Endasmu Etik itu gagal total? Ya, sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa program food estate yang dikelola oleh Departemen Pertahanan yang dipimpin Menteri Prabowo Subianto tampaknya gagal total. Tanaman singkong yang ditanam oleh Departemen Pertahanan tidak tumbuh. Padahal ribuan hektar hutan sudah dibabat demi mempersiapkan lahan tanam di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Mengganti singkong yang berumur panjang dengan jagung adalah strategi meningkatkan ketahanan pangan yang kelihatannya cerdas. Tapi, tunggu dulu. Sekitar 2 bulan yang lalu, Jokowi menunjuk Menteri Pertanian yang baru setelah yang lama ditahan karena kasus korupsi. Menteri yang baru ini punya ide untuk menyelesaikan kegagalan food estate ini. Ia menugaskan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP bidang serelia untuk melakukan sesuatu. Lembaga ini keluar dengan ide untuk budidaya tanaman pangan jagung. Kementan pun bergegas, menggarap lahan rusak yang gagal ditanami singkong itu dengan ganti menanam jagung. Namun, anehnya, jagung-jagung itu ditanam di dalam plastik polybag. Tapi, bukankah tanah yang ditanami jagung itu tandus? Tidak jadi soal. Pupuk kompos didatangkan dari luar untuk mengisi polybag tersebut. Kita tidak tahu berapa kompos yang akan dibutuhkan untuk mengisi seluruh polybag yang sekarang baru berjumlah 2 hektar tersebut. Rencananya, penanaman jagung ini akan diperluas menjadi 4 hektar dan nantinya jadi 100 hektar. Panen perdana kabarnya akan dilakukan kurang lebih 1 bulan ke depan, yakni pada akhir Januari 2024. Saat ini, jagung tersebut sudah berusia 2 bulan, seumur dengan jabatan Menteri Pertanian yang baru. Jagung usia 3 bulan sudah bisa dipanen. Langkah ini kelihatannya jenius. Tapi, tunggu dulu. Menurut Made Supriyatna, pihak Kementerian Pertanian ini membungkusnya dengan isu pemakaian teknologi. Jadi, kami ingin membuktikan bahwa lahan ini bisa ditumbuhi jagung dengan sistem teknologi. Demikian kata seorang pegawai Departemen Pertanian. Teknologi? Lah, orang-orang di perkotaan sudah lama mempraktekkan teknologi, antara lain dengan teknik penanaman tambulan pot, tanam buah dalam pot. Lalu apa sulitnya? Ini kan seperti memelihara kelinci dalam kebun sayur. Pasti akan berhasil karena makanan kelinci cukup terpenuhi oleh kebun sayur itu. Berapa ribu ton kompos yang dibutuhkan untuk menanam jagung ini? Berapa ratus ribu atau bahkan juta lembar polybag yang dibutuhkan? Dan polybag ini berbahan plastik yang punya usia juga. Kalau dia sudah tidak layak pakai, kemana ia akan dibuang? Bukankah ia hanya akan mengotori lingkungan saja? Tentu saja, jagungnya tumbuh gendut karena diinjeksi dengan kompos dan bibit terpilih. Kita tentu sudah bisa membayangkan kalau nanti Presiden ikut panen. Semua hadirin akan menjilat dengan seolah-olah kagum dan bertepuk tangan gembira karena berhasil juga membuat food estate dengan memanipulasi penanaman dalam polybag. Kita tentu langsung paham dan sadar bahwa langkah penanaman jagung ini ditempuh karena keperluan politik elektoral, yakni menutupi aib kegagalan food estate. Jagung dalam polybag dimanipulasi menjadi pemakaian teknologi. Inti dari manipulasi ini adalah bahwa Prabowo tidak boleh kelihatan gagal. Dan otomatis juga Jokowi, yang anaknya dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo. Pokoknya mereka harus menang dengan cara apapun. Bahkan dengan cara yang culas dan menipu rakyat atau masyarakat.